kondisi yang terjadi saat ini di Palestina boleh dikatakan bukan lagi perang antar dua kekuatan perang, Hamas dan Zionis Israel, tapi lebih ke genosida, karena yang menjadi korban adalah orang tua, perempuan, dan anak-anak. Sedangkan yang Hamas sendiri bisa berlindung di dalam terowongan-terowongan yang mereka bikin. Karena duka yang sangat mendalam ini, makanya saya agak pelan ngomongnya, karena yang terjadi di Palestina ini mempengaruhi kita seluruhnya di Indonesia. Karena kalau di sana saya tidak melihat dari agamanya, karena di sana banyak Muslim, jadi saya berusaha tidak. Karena yang meninggal pun korban dari perang itu juga banyak dari kawan-kawan Yahudi, Nasrani di sana. Dan kekejaman Zionis ini tidak hanya kepada umat Muslim, tapi kepada seluruh orang-orang yang berada di Gaza secara khusus. Hari ini seperti yang tadi kita sampaikan bahwa besok akan ada pembacaan keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal. Tentara besok tanggal 7 November ya, pada jam 16 atau jam 4 sore di Gedung MK. Nanti akan didahului oleh sidang pleno, itu yang mendapatkan informasi. Apa yang menjadi concern NCW? Kenapa NCW selalu ingin mengajakkan media? NCW selalu mengajak masyarakat Indonesia memberikan informasi yang kemudian bisa dijadikan sebagai bagian dari edukasi menjaga demokrasi menjadi lebih baik di Indonesia. Kekhawatiran kami sebenarnya dari NCW adalah kenapa timbul dugaan dari kami keputusan MK nanti itu telah masuk angin dan tidak seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, terutama para tokoh-tokoh bangsa, para ahli-ahli hukum tata negara, para elemen-elemen pro-demokrasi yang merasa selama ini tindakan yang dilakukan oleh Ketua MK dengan mengkooptasi keputusan yang seharusnya itu diputuskan secara konsensus dengan hasil yang tidak seperti yang putusan 90 itu, juga melihat dari komposisi hakim yang disenting dengan hakim yang concurring terhadap putusan 90. Kekhawatiran kami pertama karena ada hubungan emosional yang terbentuk sebelum India Siddiqui ini menjadi ketua MK. Hubungan beliau pada Prabowo Subianto pada saat maju menjadi presiden tahun 2024 ini, tahun depan. Kemudian ada hubungan kekeluargaan, artinya anaknya Jimli ini merupakan wakil sekjen DPP Gerindra yang bernama Robi Faryasa Hasimi. Kami mendapatkan informasi ini boleh dikatakan upaya-upaya orkestrasi yang dilakukan oleh para pembantu Jokowi hingga hari ini masih tetap dilakukan. Mungkin tidak terlihat secara nyata karena para oknum-oknum yang ditugaskan oleh Jokowi ini saat ini sudah mulai menjaga gerakan-gerakan dan pertemuan-pertemuan yang bisa ditangkap oleh kamera, yang bisa diikuti oleh pihak-pihak yang sudah berkenan dilakukannya orkestrasi dan pembugaran demokrasi di Indonesia, sehingga pertemuan-pertemuan dilakukan sekarang ini melalui jalur-jalur tertentu, melalui utusan-utusan tertentu dengan mengatakan bahwa ini ada pesan dari Pak Lurah. Hal ini membuat kami semakin tidak yakin dan dugaan kami bahwa keputusan besok yang akan dikeluarkan oleh MK itu hanya keputusan yang tidak memberikan apa-apa, tidak ada manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman pun diduga nantinya tidak akan diberikan sanksi keras atau sanksi berat, sehingga saudara Anwar Usman tidak akan diberhentikan sebagai ketua MK. Informasi ini menurut kami cukup valid dan kebenarannya ini bisa kita saksikan besok, karena banyak hal yang
membuat kami di sini beberapa kali bertemu dengan para tokoh, diundang untuk berdiskusi terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Lydia Sidiki dan anggota MK lainnya. Dugaan pertama kami itu sebenarnya pada saat para penggugat meminta supaya pemeriksaan dari Ketua MK Anwar Usman ini dilakukan live tertutup, artinya dilakukan live streaming tapi dilokalisir pada ruangan tertentu, sehingga materi gugatan mereka jika memang ada hal yang perlu dipenuhi untuk bisa melengkapi gugatan mereka masih bisa disisihkan atau ditambahkan atau dijelaskan secara lebih detail. Namun apa yang terjadi, keputusan dari Ketua MK bahwa pemeriksaan terhadap Anwar Usman dilakukan secara tertutup. Meskipun pada saat wawancara sama awak media dikatakan bahwa Lydia Sidiki nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara khusus, nanti video pada saat pemeriksaan dari Anwar Usman akan diperlihatkan kepada para penggugat. Yang menjadi concern kita sebenarnya saat ini adalah bahwa semakin banyak tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa apapun yang dilakukan saat ini oleh dinasti Jokowi ini adalah hal yang biasa. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak dari para tokoh-tokoh reformasi saat ini sudah tidak menggunakan nalarnya, terutama pada saudara saya Fahri Hamzah. Saya mengikuti Fahri Hamzah ini sejak reformasi, sejak Fahri ini menjadi anggota DPR RI. Apapun ide-ide atau apapun yang hal-hal yang disampaikan oleh Fahri ini selalu mendasar, dan hal-hal ini tidak pernah jauh dari melanggar konstitusi. Artinya Fahri Hamzah ini memperlihatkan bahwa sebagai seorang tokoh reformasi selalu berdiri dan berdiri tegak mempertahankan siapapun penyelenggara negara tidak boleh melanggar konstitusi. Tapi apa yang terjadi saat ini, para tokoh reformasi ini cenderung melakukan berkooptasi, melanggengkan suatu dinasti, jikapun tidak diakui sebagai dinasti. Tapi proses untuk pembentukan dinasti ini terlihat dan jelas di depan mata, dan sudah banyak tokoh yang berbicara. Baru kali inilah dalam sejarah perpolitikan Indonesia suatu keputusan yang diambil untuk melaksanakan pesta demokrasi dimulai dengan hal-hal yang sifatnya sangat kontroversi. Ini yang membuat kami selalu berpikiran bahwa 9 tahun yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini merupakan strategi dasar. Jadi Pak Jokowi ini memang menerapkan 48 hukum kekuasaan yang ada. Tindak tanduk yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini memperlihatkan betapa hebatnya orang-orang sekeliling Jokowi ini mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir Jokowi untuk bisa terus berkuasa, untuk bisa terus membuat negeri ini menjadi terpecah-pecah, membuat negeri ini menjadi tidak sinkron cara berpikir anak-anak bangsa, bagaimana berdemokrasi, bagaimana berpolitik kewarganegaraan, bagaimana menerapkan norma-norma dan etika dalam berpolitik. Kemarin kami sampaikan juga bahwa sudah jelas kami juga membaca bahwa menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi itu merupakan penyelenggara negara. Jadi jika terbukti saudara Anwar Usman ini melakukan tindakan nepotisme atau kolusi untuk meloloskan keputusan 90 yang memberikan kartu merah kepada Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo, maka kami meminta sebenarnya kepada MK
untuk menyampaikan yang sebenarnya pelanggaran yang dikatakan. Kami sudah mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang memperlihatkan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman, dan tinggal membuat keputusan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, jika kita melihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 terkait penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Nah, kalau kita lihat dari hukum pidananya ini, paling singkat itu 2 tahun, paling lama itu 12 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta atau paling banyak itu 1 miliar rupiah. NCW kami tidak melihat dari nilai rupiah, karena kalau hanya denda dikenakan kepada saudara Anwar Usman, para oligarki sangat mudah lah untuk membayar 1 miliar rupiah, dan orkestrasi ini juga tidak akan berhenti. Sampai kapan sebenarnya kondisi ini akan berlaku? Dan semakin marak di lapangan sekarang terlihat bagaimana orkestrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum pembantu Jokowi, terutama konsolidasi yang dilakukan oleh oknum Menseknek itu Pratikno, yang melakukan konsolidasi kepada beberapa pejabat daerah, kepada beberapa kepala kementerian dan lembaga untuk bisa mendukung Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, dan mendorong atau menggiring agar para kepala daerah, juga kami ya, agar kepala daerah yang pada saat ini banyak dijabat oleh PJ, yaitu Gubernur Wali Kota, untuk mendorong pemenangan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jika kita melihat ada beberapa bukti yang dilihatkan yang sempat dikirim oleh anggota kami di lapangan, bahwa di beberapa daerah, terutama di Jawa, lebih khususnya di Jawa Tengah sebagai kandang banteng kalau kata awak media, di sana terdapat sekarang ini lebih dari 1.000 baliho, lebih dari 1.000 spanduk-spanduk yang mendukung Gibran dan yang mendukung gerakan politik dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, dengan melihat orkestrasi ini terus berlangsung, semakin kuat dugaan kami dari NCW bahwa apa yang akan diputuskan nanti di MK itu tidak akan jauh panggang dari apa yang kita harapkan, dari yang diharapkan oleh kebanyakan rakyat Indonesia. Demokrasi ini jangan sampai terlalu tertarik-tarik. Kami mengkhawatirkan jika gelombang orkestrasi ini terus dilakukan, kami khawatirnya nanti konflik yang terjadi itu, yang dimulai dari konflik di media sosial, bisa merambah ke konflik horizontal nanti antara para pendukung. Terus terang, kami di NCW concern sekali bahwa setiap terjadi pergerakan yang dilakukan oleh para pendukung dari partai politik itu pasti menggunakan uang-uang untuk menggerakkan masa aksi tersebut. Nah, ini yang menjadi salah satu pertanyaan kami. Jika seandainya keputusan MK besok itu memang berpegang teguh pada keadilan, untuk apa Rumah Nusantara yang merupakan relawannya Prabowo Gibran itu menggiring 10.000 masa aksi untuk menjaga MK? Mahkamah Konstitusi saat ini sudah dijaga oleh lebih dari 100 anggota TNI dan Polri, dan memang itu tupoksinya mereka, menjaga kenyamanan para hakim konstitusi dan para anggota MK untuk memutuskan sidang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua MK dan yang dilakukan oleh hakim konstitusi lainnya. Untuk apa dilakukan itu? Proses-proses pengerahan massa aksi seperti ini memperlihatkan bahwa
penguasa saat ini memperlihatkan kuasanya karena menggiring 10.000 orang massa itu membutuhkan uang lebih kurang 10 miliar. Karena jika menggiring massa itu pasti menyiapkan kendaraan, menyiapkan makanan, menyiapkan atribut, menyiapkan semuanya. Jadi 10.000 massa itu membutuhkan uang 10 miliar. Untuk apa Pak Prabowo dan Mas Gibran mengeluarkan uang 10 miliar hanya untuk menjaga MK? Bagus uangnya disedekahkan, dikasih untuk pengentasan kemiskinan, kasih untuk stunting, bagi-bagikan air yang pada saat ini masih ada kekeringan, bagi-bagikan bahan makanan. Iya. Oh gitu. Nah, ini malah ada informasi anak-anak pun dilibatkan untuk menjaga Mahkamah Konstitusi itu untuk apa Pak Prabowo? Pak Prabowo, saya sangat mengenal bagaimana cara jenderal ini mengerahkan massa. Tidak saatnya pengerahan aksi saat ini, masih terlalu dini. Keputusan MK tidak akan merubah apapun, dan kami dari NCW tahu itu. Keputusan MK tidak akan merubah keputusan 90 yang dikeluarkan oleh MK. Terus untuk apa show of force seperti ini? Gak ada gunanya Prabowo Subianto dan Gibran ini memperlihatkan kekuatan karena bapaknya Presiden Jokowi masih berkuasa. Tidak perlu. Dengan semakin memperlihatkan kekuasaan seperti ini, maka masyarakat Indonesia semakin sadar bahwa Presiden Jokowi sangat ingin melanggengkan kekuasaannya melalui anaknya Gibran dan Bumi Raka. Pak Prabowo, Bapak sudah 1 kali berusaha menjadi cawapres, 2 kali gagal menjadi capres, dan sekarang berusaha lagi menjadi capres. Tolong Pak, perlihatkan bagaimana Bapak sekarang bukan sebagai seorang militer lagi. Bapak bagian dari civil society, bertindaklah seperti civil society. Jadi tidak perlu pengerahan massa, pengerahan preman, pengerahan kekuatan sub militer yang Bapak miliki. Karena rakyat Indonesia sekarang sangat pintar, bisa menilai. Tujuan Bapak baik, tapi karena Bapak memperlakukannya dengan cara yang tidak baik, maka saya khawatirkan elektabilitas Bapak akan menurun dengan drastis. Ini karena saya melihat Bapak ingin sekali menjadi presiden, tapi upaya-upaya yang Bapak lakukan ini mendegradasi citra Bapak yang selama ini baik di mata masyarakat Indonesia. Ingat Pak, Palestina saat ini berjuang untuk kemerdekaan. Banyak yang terbunuh, banyak yang terluka, banyak yang hilang. Kita sudah merdeka, tapi kita jangan menjajah anak bangsa dengan ingin melanggengkan kekuasaan. Dosa-dosa dari para pemimpin bangsa ini akan teringat oleh anak-anak bangsa nanti. Saat ini kedukaan kita untuk Palestina seharusnya bisa kita rasakan. Kebebasan itu adalah hal yang utama. Jadi berikanlah kebebasan kepada masyarakat Indonesia, wahai Pak Jokowi, untuk bisa berpolitik, bisa berdemokrasi, menyampaikan pendapat dan opini sebebas-bebasnya. Karena itu diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hentikanlah upaya-upaya pengancaman, upaya-upaya represi, upaya-upaya mengirim dalam tanda kutip sinyal jika orang-orang yang tetap berusaha memberikan sentimen negatif kepada Gibran dan Kaisang untuk segera dijadikan DPO. Bahasa-bahasa seperti ini agar dihentikan, karena masyarakat saat ini mengetahui apapun yang dilakukan oleh penguasa saat ini merupakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Sekarang media sosial sudah sangat terbuka, dan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan
dengan lingkungan kekuasaan ini dilihat oleh dunia. Dunia sekarang memperhatikan Indonesia. Media-media sosial di luar Indonesia, para jurnalis di luar Indonesia memberitakan hal-hal yang sangat negatif terkait dengan demokrasi di Indonesia. Apakah ini yang Bapak perjuangkan selama 9 tahun dengan Nawacita? Nawacita itu isinya merupakan pikiran-pikiran dan nalar yang sehat dari seorang pemimpin yang ingin memajukan Indonesia, dari seorang pemimpin yang ingin Indonesia emas nanti 2045 menjadi Indonesia yang memiliki ketangguhan dalam teknologi, ketangguhan dalam pendidikan, ketangguhan dalam kesehatan, ketangguhan dalam infrastruktur, sehingga Indonesia bisa berada sebagai salah satu dari grade 8 negara besar di dunia. Dan ini jangan dinodai Pak, karena demokrasi kita ini sudah berjalan sangat baik pasca reformasi. Pesan saya lagi kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, nama SBY ini masih tinggal di benak masyarakat Indonesia sebagai negarawan yang santun, negarawan yang tahu bagaimana berdemokrasi, sehingga pada saat pembegalan Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko, KSP, ini bisa menjadi batal karena orang masih melihat bagaimana baiknya Anda Pak SBY sebagai mantan Presiden Indonesia, sehingga partai Anda tidak jadi diambil alih oleh Muldoko yang kabarnya diperintah oleh Pak Lurah. Nah, saya hanya mengetuk Partai Demokrat. Partai Demokrat pernah hancur gara-gara banyak kadernya yang terlibat korupsi. Saat ini Pak SBY, saat ini di koalisi yang Bapak ikuti sekarang ada 5 orang menteri terduga korupsi yang saat ini prosesnya tidak diteruskan atau belum diteruskan dengan alasan akan adanya pesta demokrasi tahun 2024. Kami tahu Pak SBY ini dan merupakan negarawan. Pemilihan yang Bapak lakukan mungkin Bapak bisa memikirkan kembali. Saya tidak meminta Bapak memihak ke koalisi manapun, cuman saya meminta Bapak berpikir lebih jernih bahwa koalisi yang Bapak ikuti saat sekarang ada koalisi yang pernah berusaha ingin mengambil partai yang Bapak pimpin, partai yang saat ini dipimpin oleh AHY, anak dari Pak SBY. Kemudian saya minta lagi nih kepada saudara saya Fahri Hamzah, ayolah Bang Fahri, cara berpikir, cara Bang Fahri memikirkan Indonesia selama ini, menentang kezoliman, menentang tirani, itu adalah langkah yang selama ini diikuti para generasi muda. Tapi apa yang Bang Fahri lakukan belakangan ini mencederai nama baik, mencederai cara pikir anak bangsa, bahwa seorang pejuang informasi saat ini pada saat ada kemungkinan untuk mendapatkan posisi bisa beralih cara berpikirnya menjadi cara berpikir seorang tirani. Kami berharap juga kepada tokoh-tokoh reformasi yang saat ini berada di lingkaran koalisi yang melanggengkan politik dinasti untuk kembali memikirkan bahwa jika suatu kekuasaan terlalu besar dimiliki oleh seseorang, maka pemberantasan korupsi dan nepotisme akan susah dan akan lebih sulit nantinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba para tokoh bangsa, para penggiat media sosial, para kawan-kawan pergerakan di luar sana, saking hebatnya kekuasaan saat ini yang dimiliki. Coba lihat, ada 2 kepala lembaga yang saat ini berusaha untuk dikriminalisasi. Yang pertama itu Firly Bahuri dengan kasus pemerasan SYL yang kami yakini itu adalah bentuk dari operasi untuk mengkerdilkan fungsi dari KPK. Yang kedua,
operasi yang dilakukan untuk menjatuhkan marwah Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan adanya artis memanggil Papa, ini memperlihatkan bahwa begitu hebatnya kekuasaan saat ini untuk melanggengkan dinasti yang ingin berkuasa 5 atau 10 tahun nanti. Kawan-kawan semuanya, langkah-langkah yang dilakukan oleh oknum-oknum ini harus kita hentikan. Apapun upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum atau kroni-kroni dari penguasa oligarki yang ingin mempertahankan kekuasaannya 5 atau 10 tahun ke depan harus kita hentikan. Tapi ingat, jangan anarki, karena anarki tidak akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Semoga apa yang kami sampaikan ini terkait dengan keputusan besok salah. Kami berharap dugaan kami ini salah. Kami berharap apa yang kami sangkakan, apa informasi yang kami terima ini besok salah. Jadi yang benar itu adalah MK akan memutuskan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Anwar Usman ini terbukti, dan saudara Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua MK, dan jika memungkinkan keputusan 90 Mahkamah Konstitusi dapat batal dan diundur, walaupun tidak semudah yang kami ucapkan. Mungkin ada yang ditambahin dari lagi atau menjadi saya. Terima kasih kepada Ketua Umum Bang Madi Krisna telah memaparkan secara gamblang dan secara holistik ya terkait dengan beberapa temuan dari National Producer Watch, baik berupa sumber-sumber data kita dan temuan di lapangan. Nah, ini menjadi pertanyaan serius bagi kawan-kawan media dan mungkin ini bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan putusan nomor 90 tahun 2023? Ini kan menjadi pertanyaan serius bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau hemat saya ini bisa. Ini kan soal penormaan saja, soal penamaan saja. Berbicara soal putusan hukum itu kan kepastian hukum. Nah, ini penamaan ini yang menjadi berat bagi Jimli Asidiki untuk menemukan apa yang sebenarnya yang harus kita putuskan. Apakah kepastian hukum yang kita cari atau keadilan? Ini berbicara soal rentetan aja. Nah, kalau berbicara soal keadilan, mungkin hematnya Jimli Asidiki ini yang dipilih oleh Ketua Mahkamah Konstitusi akan bisa membatalkan putusan nomor 90 tahun 2023. Nah, apa yang jadi dasarnya? Dasarnya tadi itu kan dari kekuasaan kehakiman. Di dalam pasal 17 itu kan sudah jelas mengatakan itu, bahwa tidak ada akan menimbulkan konflik of interest. Nah, walaupun sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat, artinya dari berbagai rentetan-rentetan ini kita bisa mengakumulasikan bahwa mana yang sebenarnya adil, mana yang sebenarnya kepastian hukumnya. Ini hanya soal penamaan saja, ya kan? Ini berbicara soal penamaan ini kan, ini fungsinya kita kembalikan kepada fungsi legislasi pembuat undang-undang. Nah, ini berbicara soal norma-norma aja, nanti kan bisa dikembalikan kepada mahkamah, kepada DPR. Lalu persoalan hak angket DPR yang dibuat oleh diajukan oleh Mas Hinton Basari ini, saya kira ini benar saya kira. Namun kan kembali lagi, ini kepentingan penguasa sangat jauh berbeda. Bukan kepentingannya, kalau dikatakan ada kepentingan, ya ada kepentingan. Kepentingannya apa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berbicara soal kepentingan. Nah, kepentingan penguasa saat ini meloloskan anaknya Gibran Raka Buming Raka melalui proses-proses yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Hanya mereka memanfaatkan seperti apa prinsip-prinsip yang adil bagi mereka, belum tentu adil bagi hukum. Nah, kemudian ini yang sangat kita sudah disampaikan tadi sama Ketua Umum Bang Hanifah Sutrisna, bahwa pengerahan massa ini kan apa yang sebenarnya menjadi urgensi dari pengerahan massa ini? Apakah ada ketakutan Prabowo Subianto? Sebenarnya enggak. Kalau berbicara soal ketakutan itu kan saya kira enggak lah.
Prabowo Subianto nggak takut lah soal putusan MK besok ini. Soalnya kan yang menguntungkan dia sendiri dan Gibran. Lalu apa sebenarnya urgensinya ini diturunkan masa ini? Nggak ada urgensi, nggak ada titik temu yang jelas nih. Nggak ada kejelasan apa yang sebenarnya yang dimau oleh Rumah Nusantara Prabowo Gibran itu. Tidak ada, hanya pengerahan massa yang boleh dikatakan itu akan membuang anggaran yang sangat besar seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum. Berikan kepada rakyat miskin, kepada kaum miskin kota, kepada kaum marginal, kan lebih mengefek. Nah, ini yang kita tidak terima. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan hanya persoalan penamaan saja. Ini kembali saya jelaskan ini. Bisa batal demi hukum, bisa batal ini putusan ini. Kan sudah melanggar kode etik tadi. Lalu pertanyaannya, apakah ketika kode etik itu diberikan kepada Anwar Usman, putusan nomor 90 batal? Nah kan, tetapi kan ketika itu tidak batal, kode etik ini dijalankan, kode etik mana yang dilanggar? Persoalan apa? Konflik of interest tadi. Nah, temuan-temuan ini kan sudah berlandaskan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum melalui kekuasaan kehakiman juga. Nah ini batal, sebenarnya batal, bisa batal demi hukum. Nah namun kan yang menjadi pertanyaan, adilkah putusan MK besok atau jujurkah Mahkamah Konstitusi? Jimli, boleh saya katakan ini Jimli ini ya jujurlah sama dirimu sendiri. Apakah kau berat memutuskan itu besok atau tidak? Ini Profesor Jimli dikawal ya. Karena butuh dikawal, ya kan? Apa ketakutannya? Tidak ada saya kira. Dan apakah karena untuk melanggengkan kekuasaan semata? Saya kira itu, Bang. Ya. Bisa. Karena yang mereka cari ini hanya persoalan kepastian hukum. Keadilannya mereka tidak temukan, Bang. Ini kan kalau kita melihat, ini kan upaya-upaya, dan ini selebaran seperti ini pernah keluar juga pada mirip-mirip 2019 pada saat mengawal ini keputusan gugatan Prabowo siapa kemarin Sandi, Sandi karena merasa dicurangi. Ini sengketa pemilu. Nah, mirip-mirip. Berarti ini yang membuatnya mirip-mirip orangnya. Nah, ini kan makanya kalau mereka melakukan ini, berarti ini rumah produksinya pun sama. Kan kita bisa melihat bentuk Elman, saya nggak dapat ini contohnya tadi. Mirip sekali. Yang pertama mereka memberikan gambar MK, terus ada Garuda di depannya. Nah ini kan memperlihatkan ini apa yang diperlihatkan pada selebaran ini. Jika kita bisa membaca, bacanya adalah Garuda itu tidak perlu ditaruh di sini. Jika hanya ini mengajak aksi, jika orang mengajak aksi, jika mengajak ini yang merupakan independensi dari relawan, ini tidak perlu ada Garuda di sini. Ini apa yang terjadi di selebaran aksi ini? Ada gambar Garuda, artinya seolah-olah tenang, ini sudah diizinkan untuk mengawal Mahkamah Konstitusi besok. Nah, dari mana saya mengetahui bahwa keputusan itu sudah masuk angin? Karena sangat sistematisnya penyebaran untuk masa aksi besok itu, kemudian diskusi-diskusi yang dilakukan, kemudian cara Pak Ari Hamzah menyampaikan bahwa politik dinasti bukanlah sebuah dosa, yang memang bukan dosa bro, tapi yang dosa itu adalah caranya membegal demokrasi, membegal konstitusi dengan melakukan tindakan kolusi dan nepotisme. Ini yang ingin saya perlihatkan, bahwa harus ada kepastian terhadap Prabowo Gibran untuk tetap melenggang. Mungkin saran ke depannya orang-orang yang mendukung Prabowo dan Gibran, jika ingin mengajak aksi nggak usah ada Garudanya. Kalau ada lambang Garuda itu memperlihatkan bahwa Anda didukung oleh penguasa. Kalau
walaupun sekarang saudara Prabowo Subianto adalah Menhan, nggak boleh mengajak itu menggunakan Garuda di situ. Walaupun tulisan di bawahnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah ini memperlihatkan bahwa aksi yang dilakukan besok itu, kalau orang melihat hari ini adalah permintaan dari penguasa dan hakim yang akan memutuskan atau MK-MK yang akan memutuskan hari ini. Nah ini kan terlihat sekali. Untuk apa udah ada TNI Polri di situ? Nah ini maksudnya biar kawan-kawan media, kawan-kawan penonton semuanya yang di live streaming bisa melihat bahwa dalam aksi ini pun melibatkan anak-anak. Nah ini kan sangat dilarang anak-anak diikutsertakan dalam suatu gerakan politik praktis yang ditujukan untuk mendukung satu paslon. Iya, nggak boleh juga dilibatkan kalau terjadi apa-apa kan ya. Nah, barusan saya dapat informasi juga sebelum turun ke sini. Setiap upaya-upaya dari upaya-upaya kontra yang dilakukan oleh pendukung supaya MK ini tidak lulus pada azas keadilan, mereka bilang jangan kasih masuk sampai ke depan MK. Jadi sudah ada dan saya khawatirkan karena ini sudah diorkestrasi pihak keamanan nanti akan berat sebelah. Mudah-mudahan tidak. Palestina lagi berduka, jangan sampai berat-berat ke Indonesia karena kedukaan yang dilakukan oleh sesama anak bangsa jauh lebih menyakitkan daripada kedukaan yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap kita. Mudah-mudahan ketua MK ini bisa memberikan keputusan yang adil karena sangat syarat dan beberapa upaya-upaya memberikan pesan kepada ketua MK ini melalui seseorang itu telah dilakukan berdasarkan informasi yang kami terima. Makanya tadi kami dapat menduga bahwa keputusan besok hari ini akan dibacakan. Keputusan besok akan dibacakan. Itu disinyalir tidak akan memberikan sanksi berat kepada ketua MK Anwar Usman. Yang kedua hanya menyarankan terkait dengan keputusan 90 menunggu dari PKPU karena sifatnya sudah final dan mengikat. Jadi upaya-upaya gugatan dari para guru besar, ya kan, para dosen ahli hukum terkait dengan adanya dugaan nepotisme, kolusi dan pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman dikhawatirkan hasilnya akan jauh panggang dari api yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Kebanyakan kan ada yang protes juga sama NCW kan. Kami mendukung, kami kan rakyat Indonesia, jangan NCW ngaku aja NCW rakyat Indonesia. Benar. Kami hanya mewakili sebagian rakyat Indonesia, tapi sebagian besar. Coba dia. Kan kalau ditanya kan mewakili rakyat Indonesia mana? Mewakili sebagian rakyat Indonesia, tapi yang lebih banyak. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan di rumah kita ini kan ada-ada aja kan. Kami juga pendukung Jokowi, kami tidak merasa terluka. Ya monggo mas, nggak apa-apa nggak merasa terluka, tapi kami yang tahu bagaimana berdemokrasi merasa demokrasi saya dicabi-cabi. Ada pertanyaan dari ya, kawan-kawan media. Terus saya sebelum pertanyaan saya mau sampaikan satu hal. Ya.